Hai Desi, Hai, kamu kok kelihatan bingung gitu? iya nih, aku mau pergi jalan-jalan tapi bingung pilih baju dan celana yang mana. Gak usah bingung Des, kamu tuh bisa loh pakai cara kombinasi. Hah? Kombinasi? Iya, kombinasi. Emang kamu punya berapa baju dan celana? Aku punya 5 baju dan 3 celana, Hilda. Oke, aku jelasin ya kombinasi itu apa. Kombinasi, menurut definisi 6.4, kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tak terurut R elemen yang diambil dari N elemen. Rumus kombinasi itu sendiri yaitu kombinasi R elemen dari N elemen sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R difaktorialkan. Permasalahan yang kita hadapi sekarang yaitu Desi memiliki 5 baju dan 3 celana. Pertanyaannya, berapa banyak cara Desi memasangkan baju dan celana yang dimiliki? Nah, persoalan ini kita dapat selesaikan dengan rumus kombinasi. Langkah pertama, kita mencari dulu cara Desi memilih baju, yaitu menggunakan kombinasi 1 dari 5, karena Desi mempunyai 5 baju dan harus memilih 1 di antara kelimanya. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 1 difaktorialkan kali 1 faktorial sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial sama dengan 5. Jadi banyak cara Desi memilih baju yaitu 5. Sedangkan cara Desi memilih celana yaitu kombinasi 1 dari 3, karena Desi mempunyai 3 celana dan harus memilih 1 di antara ketiganya, yaitu sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 difaktorialkan kali 1 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, sama dengan 3. Jadi cara Desi memilih celana yaitu 3 cara. Sedangkan banyak cara Desi memilih pasangan baju dan celana dapat dihitung dengan menggunakan konsep perkalian, karena percobaan celana dan baju dilaksanakan secara bersamaan, yaitu didapatkan 5 dikali 3 sama dengan 15 pasang. Jadi banyak cara Desi memilih pasangan baju dan celana yaitu 15 cara. Permasalahan lain yang dapat diselesaikan menggunakan konsep kombinasi yaitu Budi ditawarkan membeli 7 jenis buah, tetapi Budi hanya bisa membeli 4 jenis buah. Maka kombinasi yang dihasilkan adalah, jadi kita bisa menggunakan rumus kombinasi 4 dari 7. Ini sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 4 difaktorialkan dikali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 35. Jadi banyak kombinasi yang dihasilkan yaitu sebanyak 35 kombinasi. Selain kedua permasalahan yang tadi sudah disebutkan, masih banyak sekali permasalahan kehidupan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep kombinasi. Di antaranya, memilih beberapa orang dari kelompok, mengambil bola dalam kotak secara acak, dan masih banyak lagi kasus pada kehidupan sehari-hari yang dapat menggunakan konsep kombinasi. Gitu Desi, jadi kamu punya 15 cara memasakkan baju dan celana. Makasih banyak ya Hilda, aku sekarang jadi nggak bingung lagi deh. Oke, ya udah aku pergi dulu ya. Kamu siap-siap, Gih. Oke, dadah Hilda. A few moments later. Hai Desi, sendirian aja nih. Iya nih, boleh kalau mau gabung, hehehe. Wih, kebetulan nih, aku mau nanya pendapat kamu. Aku gabung ya. Boleh banget nih, mau nanya apa emangnya Hil? Jadi gini Des, aku mau jualan roti. Aku punya 10 jenis roti, sedangkan aku cuma boleh milih 3 roti yang bisa aku jual. Oh, jangan khawatir Hilda, hal seperti itu bisa diselesaikan pakai cara permutasi loh. Hah? Permutasi? Apa itu permutasi, Des? Kok aku baru dengar? Oke, aku bantu jelasin ya Hilda, sekaligus aku bantu menyelesaikan masalah kamu tadi. Nah, jadi permutasi itu adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen dari himpunan yang mementingkan urutan elemen. Nah, kalau kombinasi itu kan tidak memperhatikan urutan, maka dalam permutasi ini urutan itu sangatlah diperhatikan.
Oleh karena itu, permutasi dapat didefinisikan sebagai semua urutan yang berbeda yang mungkin dari unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda. Di permutasi juga terdapat beberapa jenis, diantaranya yang pertama, untuk himpunan dengan n elemen yang berbeda, jika diambil n unsur, jumlah susunan yang berbeda dari himpunan tersebut adalah, dan ini rumusnya, permutasi dari n, n sama dengan n faktorial, atau bisa juga penulisannya dengan permutasi n dari n sama dengan n faktorial, di mana P itu sebagai banyaknya permutasi dan n adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan. Untuk contoh permasalahannya, di sini ada 4 orang siswa, yaitu A, B, C, dan D, yang akan duduk di bangku yang berurutan. Berapa banyakkah susunan duduk yang dapat dibentuk? Nah, penyelesaiannya di dalam soal ini sudah diketahui ya, n-nya itu sama dengan 4, yaitu A, B, C, dan D. Sehingga untuk permutasi n dari ke n-nya itu sama dengan 4 faktorial, sesuai dengan rumus permutasi yang ada pada slide sebelumnya. Maka 4 faktorial sama dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 itu menghasilkan 24. Nah, jadi banyak susunan duduk yang dapat dibentuk adalah 24. Jenis permutasi yang selanjutnya, untuk setiap bilangan positif n dan r, di mana r kurang dari sama dengan n, jumlah permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu, rumusnya itu adalah P atau permutasi R dari n sama dengan n faktorial per n dikurangi R faktorial, di mana P-nya itu adalah banyaknya permutasi, N-nya itu adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R itu banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya, jenis permutasi dari himpunan N unsur yang memuat P, Q, dan R unsur yang sama. Nah, untuk rumusnya, permutasi N, K1, K2, KT atau sampai dengan KT sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikalikan dengan K2 faktorial dikalikan dengan sampai dengan KT faktorial. Untuk N-nya sendiri di sini adalah banyaknya elemen seluruhnya. Untuk K1, banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. Untuk K2, banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Untuk KT itu, banyaknya elemen kelompok KT yang sama. Untuk T-nya itu adalah bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh permasalahannya di sini ada 7 huruf, yaitu 3 huruf A, 2 huruf B, dan 2 huruf C. Untuk pertanyaannya, berapa banyakkah susunan huruf yang dapat dibentuk? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan P itu adalah 3 huruf A, Q itu 2 huruf B, dan R itu 2 huruf C. Nah, untuk N-nya sendiri sudah diketahui di dalam soal, yaitu 7 huruf. Maka menggunakan rumus yang tadi, permutasi N, PQR sama dengan N faktorial per P faktorial dikali Q faktorial dan dikali dengan R faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, itu menghasilkan 210. Jadi, ada 210 susunan huruf yang dapat dibentuk. Jenis permutasi yang selanjutnya itu adalah permutasi siklis, yang dimana permutasi siklis ini merujuk pada permutasi yang terjadi dalam urutan melingkar. Untuk rumusnya sendiri, permutasi siklis sama dengan N-1 faktorial, dimana untuk P-nya itu sebagai permutasi, N-nya itu sebagai banyaknya unsur, dan faktorial ini sebagai lambang faktorial. Contoh permasalahannya, di sini sebuah roda berputar memiliki 12 jari-jari. Berapa banyakkah susunan jari-jari yang dapat dibentuk jika jari-jari tersebut tidak dapat dipindahkan? Nah, untuk penyelesaiannya dalam soal ini N-nya sudah diketahui yaitu 12 dan posisi jari-jarinya ini melingkar, sehingga
permutasi N dari N ini tidak berlaku. Yang berlaku di sini adalah rumus permutasi siklis, yaitu permutasi siklis N sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, kita ganti saja N-nya dengan 12, yaitu menghasilkan 11 faktorial, di mana 11 faktorial ini adalah 39.916.800 perak. Nah, maka jadi ada 39.916.800 perak susunan jari-jari yang dapat dibentuk. Untuk jenis permutasi yang terakhir, di sini ada permutasi berulang dari N unsur, di mana tipe permutasinya terdiri dari K unsur, yang menjelaskan jumlah cara di mana K unsur dapat diatur ulang dari N unsur yang sama. Untuk rumusnya sendiri ada permutasi berulang atau N sama dengan N pangkat K, di mana untuk P-nya itu adalah permutasi, N-nya itu banyaknya unsur, dan R itu jumlah angka yang ada. Contoh permasalahannya, berapa bilangan teratusan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4? Untuk penyelesaiannya, di sini N-nya di dalam soal diketahui yaitu 4, yang mana hal ini dikarenakan angka 1, 2, 3, dan 4 terdiri dari 4 angka. Nah, untuk R-nya sendiri adalah 3, karena si ratusan ini terdiri dari 3 bilangan. Kita masukin ke rumus permutasi berulang, yaitu Pn sama dengan N pangkat R. Nah, N-nya kita ganti dengan 4, kemudian N-nya 4, dan pangkatnya itu R kita ganti dengan 3. Maka 4 pangkat 3 itu adalah 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Jadi, ada 64 bilangan teratusan yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4. Oke Hilda, nah ternyata permasalahan yang kamu punya itu bisa diselesaikan menggunakan rumus permutasi loh, dimana untuk jenis permutasinya yaitu dari unsur dengan R-nya kurang dari sama dengan N. Nah, Hilda kan memiliki 10 jenis roti yang berbeda, maka N-nya itu 10 dan R-nya itu 3. Nah, kita masukkan ke rumus permutasinya. Maka permutasi 3 dari 10 itu sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial, menghasilkan 120. Maka ada 120 cara Hilda memilih 3 jenis roti untuk dijual. Oh gitu Des, jadi ternyata aku punya 120 cara untuk memilih 3 dari 10 jenis roti yang aku punya. Iya Hilda, benar. Jadi kamu punya 120 cara tuh. Udah ya, sekarang gak usah bingung lagi. Oke Des, makasih banyak ya. Aku pergi duluan ya, mau beli bahan-bahan untuk roti. See you. Oke Hilda, sama-sama. Sukses jualan rotinya ya.